Halo, selamat datang kembali di Studio 662 bersama saya Budi Siswanto. Tutorial kita kali ini adalah membahas bagaimana cara menfilter atau mensortir data yang diinput dari Google Form ketika yang menginput data itu melakukan pengisian berulang kali. Nah, biasanya kalau data ini kita sort, yang terbaca itu adalah data pertama. Lalu bagaimana supaya kita bisa mengetahui data yang terakhir itu yang akan kita pakai sebagai isian yang sudah betul seperti itu. Nah, sebagai contoh di sini kita lihat ya. Ini ada berbagai isian, tapi sebenarnya cuma ada 3 nama. Oke, dengan duplikasi data yang berulang kali. Kemudian nanti di akhir kita akan mengetahui persis seperti ini. Hanya ada 3 nama yang unik dan yang diambil itu adalah yang terakhir. Sebagai contoh ya. Di sini atas nama Budi yang diambil tuh data yang terakhir adalah pada 224511. Kemudian kita bisa lihat di sini ada nama Budi yang terakhir adalah 224511. Maka data ini yang diambil. Walaupun di atas sudah ada beberapa data yang sebelumnya sudah masuk. Seperti apa tutorialnya? Silakan simak video berikut. Baiklah, ini adalah contoh form sederhana yang saya buat. Tapi kalau seandainya mau dipakai di formulir apapun, PPDB, kehadiran, dan sebagainya, pastinya nanti datanya akan lebih lengkap ya. Sebagai contoh, saya buat yang sederhana saja, cuma ada nama lengkap, dan NIK, ini sebagai ID yang unik. Kemudian ada jenis kelamin, tentu nanti silahkan formulirnya menyesuaikan sesuai dengan keperluan masing-masing. Dan setelah di input datanya, maka akan menghasilkan respon seperti ini. Tapi ini kan hasil dari yang saya buat tadi ya. Nah, sekarang kita akan buat dari awal, jadi ini akan saya hapus dulu. Ini akan saya hapus dulu. Oke, jadi kita punya satu form ini saja, ini adalah form responnya. Sebelumnya, saya akan membuat satu sheet baru dulu. Kemudian di sini saya akan kasih nama sort, karena kita akan mensortir, supaya data yang tadinya berurutan sesuai dengan di inputnya, maka yang terakhir ini akan berada di atas. Nah, caranya seperti apa? Saya akan copy headernya terlebih dahulu. Paste. Kemudian di sebelah kiri, saya akan mengambil satu ID dari NIK, itu sebagai kata kuncinya, ataupun primary key atau ID-nya gitu kan. Jadi di sini saya akan tulis NIK ID. Nah, seperti itu. Oke, nah sekarang saya akan mengambil semua data dari sumber formnya ini dengan menggunakan rumus query, sama dengan query, kemudian seleksi semua data dari form yang aslinya itu seperti ini, dan di huruf terakhirnya kita hapus supaya nanti kalau ada data baru dia akan terbaca juga. Ini saya kasih F4 supaya tidak berubah, kemudian kita kasih koma, titik 2 dan select. Karena saya akan mengambil semuanya, maka saya cukup kasih bintang saja ataupun select all ya. Selanjutnya saya akan membuat sortir ya, supaya nanti berurutan data yang terakhir diinput akan berada di atas seperti itu. Caranya adalah dengan memasukkan order by. By-nya apa? By-nya adalah timestamp. Karena ini adalah waktunya kan detail ya. Jadi saya tulis A, kemudian saya tulis descending, ataupun yang data terakhir masuk itu akan berada di atas. Kemudian saya titik koma 2 dan tutup kurung. Saya enter. Seperti ini ya. Nah, jadi kita sudah bisa mempunyai data ini secara descending. Artinya data yang berada di paling bawah seperti ini bisa dilihat ya. Ini tanggal sekian pada jam sekian 2245, yang tadinya di bawah itu menjadi di atas. Oke, yang tadinya ini di atas 3448. Ini 3448 menjadi di paling bawah. Karena nanti kalau kita sortir, maka nanti akan data yang kalau nama Budi berarti Budi yang paling atas. Kalau nama Siti, Siti yang paling atas. Kalau nama Siswanto, Siswanto yang paling atas, seperti itu. Nah,
Ini gunanya untuk apa? Nick ID ini digunanya adalah untuk nanti ke sheet berikutnya. Pengaruhnya di situ. Jadi ini sama dengan saya tulis aja array formula dan saya ambil dari sini. Sekali lagi untuk angkanya saya hapus dan tutup kurung enter. Maka datanya ini persis ya. Nah, persis, tapi ini sebagai ID, ini adalah data aslinya, seperti itu. Baik, di berikutnya saya akan mengcopy headernya terlebih dahulu. Saya membuat satu sheet baru. Katakanlah inilah data yang akan kita pakai. Saya tulis sebagai database, seperti ini, dan saya paste judulnya di sini. Tapi ada satu, di bagian sini saya tulis 1, 2. Ini juga ada fungsinya. Nanti akan saya jelaskan step by step ya. Nah, kalau seandainya datanya memang banyak ya akan berurutan sampai berapapun nanti di sini. 1, 2, 3, 4, 5 ini dan seterusnya. Nah, sekarang saya akan memasukkan di bagian nick ID ini adalah unik. Saya akan mengambil data unik saja dari NIK. Nah, di sini saya menggunakan rumus unik sama dengan unik. Oke. Kemudian dari sort saya ambil yang boleh yang ini, boleh yang ini. Yang ini aja ya. Nah, dan sekali lagi ininya dihapus. Angka belakangnya supaya nanti kalau ada data baru dia terbaca. Tutup kurung dan enter. Maka kita sudah mempunyai nomor unik. Nah, sebenarnya memang cuma ada 3 data kan. 11, 22, dan 33. Seperti di sini. 11, 22, dan 33. Karena orang ini menginput beberapa kali dari formulir. Sehingga terkesan banyak, tapi sebenarnya cuma 3 orang saja. Nah, sekarang kita sudah punya data uniknya. Baru di isian yang selanjutnya inilah kita akan pakai data tersebut, yaitu dengan menggunakan rumus VLOOKUP. Nah, di bagian timestamp saya tulis sama dengan if error. If error itu apabila nanti ada kesalahan, maka datanya itu blank begitu ya. Kemudian array formula. Kemudian rumusnya adalah VLOOKUP. Baru kita ambil data yang dari nick ID, yaitu mulai dari A3 ini ya, sampai ke bawah, dan angkanya kita hapus, kemudian kita tekan F4 di keyboard. Setelah itu kita kasih koma, baru kita akan ambil data dari mana? Kita ambil data dari sort, jangan ambil data yang dari respon. Karena respon masih susunannya adalah dari yang pertama ke yang terakhir. Sedangkan yang sort tadi kita udah balik dari yang terakhir menjadi yang pertama gitu. Nah, kita ambil dari sini sampai bawah sebenarnya, dan ini angkanya harus dihapus. Supaya nanti kalau ada data baru juga masuk, jangan lupa dikasih F4 ataupun jadikan data itu absolut. Sekali lagi di koma. Oke, tapi kembali ke database dan klik yang bagian ini. Nomor ini kan 1, 2, 3 gitu kan. Pilih yang kedua. Kemudian koma, pilih 0, tutup kurung dan enter. Maka kita sudah punya data ini. Tapi sebentar, karena timestampnya harusnya tidak begini ya, kita betulkan. Caranya kita ambil dari respon atau sort, contoh dari respon, klik data ini, kemudian pilih paint format, kembali ke database, dan ini diklik aja. Kan nanti formatnya sudah sama, seperti itu. Nah, bagaimana data yang selanjutnya ini? Kita tidak perlu membuat rumus sekali lagi, tapi kita cukup tarik saja datanya paling atas. Nah, seperti itu. Jadi kalau seandainya di sini datanya itu banyak, maka dia tarik saja. Tarik dari rumus ini saja ke samping gitu. Maka nanti akan semuanya sama. Dan ini akan berterusan. Akan berterusan, ada nama-nama baru yang sekiranya mempunyai duplikasi ataupun nama yang sama, itu akan mengikut nick ini. Ya, kalau nicknya ini dan namanya itu ini, maka nanti yang data yang paling terakhir akan dipakai. Nah, kita perhatikan lagi apakah benar ini data yang terakhir atas nama Budi. Data yang terakhir adalah jam 22.45.11. Maka kita lihat di sini Budi jam 22.45.11. Nah, saya akan coba praktekkan sekali lagi memasukkan nama Budi dengan NIK yang sama. Nah, nanti di bawah ini akan ada data baru. Saya coba isi. Oke. NIK-nya 123, laki-laki, submit. Oke.
maka ada data baru di sini kan, nih 230723. Maka data inilah yang nanti akan masuk di database. Kita perhatikan di database. Nah, perhatikan ininya juga berubah ya. 230727 sama dengan di sini 230727. Kenapa bisa begitu? Karena tadi kita sudah sort. Kita sudah sort bahwasanya data yang terakhir ini Budi itu akan mengikuti sesuai dengan yang terakhir di input seperti itu. Ini 230727 seperti itu. Nah, kalau seandainya di sini yang Siti contohnya ya, ini Siti kan baru ada 2 gitu kan. Ternyata Siti mau memperbaiki data dengan mengisi form baru. Nah, di sini kan 223545 gitu kan. Nah, kalau kita isi lagi, Siti kodenya berapa ini? 33 ya. Nicknya adalah 333 perempuan, submit. Nah, maka di dalam form ada data baru di Siti di sini, yaitu 230828. Maka di sini pun akan berubah 230828. Jadi ada data berapapun nanti akan yang terakhir tuh yang dipakai. Lalu bagaimana seandainya di sini ada data baru, nama baru gitu kan? Nah, kita masukkan nama baru. Contohnya Abdul gitu ya, dengan NIK 444. Laki-laki, submit. Nah, di sini akan masuk nama Abdul, kemudian shotnya dia juga akan berada di paling atas, dan di sini akan ada nick baru juga. Ya, nick baru atas nama Abdul. Nah, berikut dengan timestampnya, karena dia cuma ada 1, maka otomatis data itu yang dipakai. Lalu bagaimana kalau seandainya ada data 2? Nah, ini kan bisa dilihat ya, 22230901. Kalau saya mengisi data Abdul yang baru lagi, oke, 444 laki-laki, submit, maka yang terakhir dia akan dipakai, yaitu 230938. Seperti bisa dilihat di sini, 230938. Seperti itu. Nah, database inilah yang kita pakai ya. Jadi kalau ini sudah dibetulkan, kita tinggal betulkan datanya seperti apa. Mungkin kita bisa kasih sort seperti ini. Dan yang ini kita bisa hide. Kita bisa hide. Nah, sekarang kita sudah punya satu data. Walaupun orang itu mengisi formulir berapa kali pun, selama NIK-nya adalah NIK itu, maka dia akan terbaca satu data yang terakhir saja yang dipakai. Jadi kita tidak perlu mensortir dengan mewarnai, apalagi menghapus satu persatu atau mencari mana yang sama, tidak perlu. Nah, NIK itu mungkin bisa diganti dengan NISN, NIS, ataupun apa-apa yang unik dari setiap pendaftar ataupun yang mengisi formulir ini. Nah, itu adalah cara sederhana ya, supaya tidak terlalu kita diruncingkan dengan bagaimana cara memfilter data yang sama, bagaimana cara menghapus satu persatu dan sebagainya. Kita cukup gunakan cara ini. Mungkin bagi pemula ini masih relevan ya. Tapi kalau yang sudah pro mungkin ada cara lain yang bisa lebih simple, bisa di-share juga. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa subscribe bagi yang belum ya. Kemudian like dan komen apabila ada pertanyaan. Selanjutnya, sampai jumpa lagi di video saya berikutnya. Bye-bye.